Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Bawaslu Sulawesi Tenggara yang keren-keren dimanapun berada. Hari ini saya Iwan Rombobane, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, luar biasa menjadi host dalam podcast Anwa karena kebetulan kita kedatangan narasumber yang sangat kredibel, seorang pegiat pemilu nasional, juga aktivis mahasiswa senior di Sulawesi Tenggara. Saya sendiri memanggilnya Kak Arif. Selamat datang Kak Arif Nur Alam, koordinator BC. Iya, selamat juga buat Pak Ketua dan tim yang telah memproses sehingga podcast ini bisa kita lakukan pada hari ini. Baik Arif, ini kita ringan-ringan aja, tetapi tema yang akan kita bahas ini tergolong sensitif. Jadi kepada kita ini kita akan mendiskusikan terkait dengan Bawaslu dalam sorotan publik, harapan, kritik, dan masa depan. Jadi saya kira sahabat-sahabat Bawaslu, Kak Arif dan kita semua mengetahui bahwasanya Bawaslu sebagai pengawas pemilu tentu tidak pernah lepas dari sorotan publik. Ada apresiasi, ada kritik, ada juga harapan yang besar. Nah, bagaimana menurut Kak Arif dengan tentang panjang kepengawasan pemilu yang sudah beberapa kali dilakukan sejak Bawaslu hadir, bagaimana Bawaslu harusnya merespon antara harapan, kritik, dan obsesi masa depan? Silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Pak Ketua ini sebagai host ini luar biasa. Memang kalau kita melihat perkembangan dekade ini, kalau kita berbasis pada hasil riset ekonomi intelijen unit, memang menunjukkan bahwa demokrasi kita mengalami penurunan. Pertanyaannya, apakah itu juga berkaitan dengan kerja-kerja pengawasan pemilu? Nah, kalau juga kita kaitkan dengan pemilu yang berintegritas, pasti kita juga berbicara tentang proses dan hasil pemilu itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan salah satu riset yang dilakukan oleh April lah, yang disebut dengan demokrasi for sale. Dia menjelaskan bahwa demokrasi kita memang masih transaktif. Transaktif dalam artian bahwa terjadi transaksi yang terbuka dalam sistem proporsional terbuka kita, yang dimana partai politik tidak cukup mengoptimalkan proses pengkaderan. Artinya pemilu kita itu seperti guntingan bola salju yang lepas. Apakah ada kaitannya dengan Bawaslu? Ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama, dari segi regulasi, memang nampak kalau kita telisik beberapa undang-undang pemilu dan pilkada menunjukkan posisi Bawaslu yang sangat subordinat dengan lembaga yang lain, misalnya dengan DKPP, dengan KPU. Nah, kita melihat bahwa Bawaslu sangat subordinat. Misalnya Perbawaslu yang dibuat itu basisnya PKPU, padahal dalam undang-undang Bawaslu bisa melakukan lompatan norma yang ada di undang-undang, sehingga kemudian pengawasannya tidak berbasis subordinat dari PKPU. Misalnya kaitan dengan DPT, KPU menggunakan undang-undang data pribadi, Bawaslu menggunakan undang-undang keterbukaan informasi, sama-sama dengan regulasi yang sama. Tapi pertanyaannya, siapa yang kemudian di undang-undang apa yang berlaku? KPU. Demikian juga kaitan dengan kerja-kerja Bawaslu pada konteks penindakan. Putusan akhir itu bukan di Bawaslu. Misalkan rekomendasi terkait dengan netralitas ASN, Bawaslu hanya berupa rekomendasi. Putusan akhirnya ada di Komisi ASN. Lagi-lagi ini yang membuat publik itu bertanya kepada Bawaslu. Demikian juga pidana pemilu. Putusan akhir bukan di Bawaslu, bukan eksekutorial dia.
Sehingga kemudian semua rekomendasi Bawaslu, kerja-kerja Bawaslu itu dia bukan putusan akhir. Ini yang mengakibatkan derajat kepercayaan publik terhadap Bawaslu itu semakin melemah. Ada hal yang lain, misalnya Siwaslu, instrumen yang cukup bagus sebenarnya digunakan. Kenapa kemudian Bawaslu ya, dengan kebijakan undang-undang sekarang itu ada PTPS. Kenapa kemudian Bawaslu tidak berani? Gitu. Dan itu ada norma bahwa dia menyampaikan, menjawab rasa dalam publik terhadap penghitung yang ada. Itu sebagai prakondisi untuk semua komponen entitas demokrasi mengawal, sekalipun keputusan akhirnya itu adalah hasil rekap KPU. Kerja-kerja yang seperti ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu, di samping regulasi juga yang membatasi kewenangan Bawaslu. Seperti itu. Jadi itu tadi kalikan dalam perspektif kritik ya. Ya. Jadi saya garis bawah ini transaksi. Kemudian kritik publik. Walaupun sebenarnya tingkat kepercayaan publik kepada Bawaslu kalau dari sumber terakhir itu ada di angka 76% dan itu masih tinggi. Tetapi untuk menjawab kritik itu, menurut hemat Karim itu apa yang dibutuhkan Bawaslu sebenarnya? Apakah penguatan regulasi atau penguatan kewenangan? Nah, tentu semuanya memang datang dari regulasi, tetapi dalam rangka bisa mengadvise seperti tadi contoh-contoh yang menjadi kritik publik terhadap keberadaan pengawas pemilu, dari perspektif tadi itu apa ya? Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan? Penguatan regulasi kah atau justru penguatan kewenangan? Ada dua, satu regulasi dan kewenangan. Nah, kalau kita periksa undang-undang pemilu misalkan, undang-undang pemilu itu kan memberikan 3 kewenangan yang luar biasa bagi Bawaslu. Pertama ada lembaga Bawaslu Kabupaten Kota itu permanen, kemudian keanggotaan yang bertambah, dan ada yang paling penting, dia diberikan kewenangan sanksi administrasi. Nah, ini yang kemudian kalau kita melihat fenomena pilkada kemarin, kewenangan ini yang tidak dimaksimalkan. Sanksi administrasi kaitan dengan pelanggaran administrasi yang berujung pada diskualifikasi. Sehingga kenapa ini penting dioptimalkan? Karena kerja-kerja yang sifatnya mengarah kepada pelanggaran administrasi, diskualifikasi itu memberikan bargaining posisi bagi Bawaslu baik kepada calon maupun kepada publik. Karena kalau kecenderungan yang bermain pada pidana pemilu seperti yang saya sampaikan tadi, banyak kasus yang diproses gelar perkara 1, perkara 2, pada ujungnya adalah semua tidak naik. Kalaupun itu ada putusan minimalis, pertanyaan publik melihat bahwa Gakumdu itu adalah organ dari Bawaslu. Nah, untuk ke depan mungkin Bawaslu diharapkan bermain pada strategi pengawasan yang sifatnya sanksi administrasi, karena itu memberikan dampak terhadap keterpilihan para calon, sehingga bargaining posisi dan kepercayaan publik itu bisa diraih kembali. Nah, saya kaitan dengan regulasi, saya berharap ya regulasi yang dengan putusan 135 mengarahkan Bawaslu fokus bekerja pada konteks pelanggaran administrasi tentang pidana pemilu dikembalikan saja ke kejaksaan dan kepolisian, sehingga kaitan dengan pidana pemilu kontrolnya kepada polisi dan kepolisian, bukan lagi kepada Bawaslu. Kalau ruangnya selama ini adalah di Gakumdu, maka itu yang memberikan distrust publik tinggi terhadap Bawaslu. Itu contohnya. Masalah kewenangan, ya kan, tagline Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu menjaga keadilan pemilu. Nah, konteks bagaimana mendekatkan rakyat dalam konteks melakukan pengawasan, perlu ada terobosan langkah-langkah yang progresif untuk melakukan upaya-upaya mengkonsolidasikan seluruh masyarakat sipil untuk bersama Bawaslu melakukan pengawasan. Nah, kalau kemarin itu karena himpitan, persoalan kemarin itu di samping kewenangan yang cukup, himpitan antara pemilu dan pilkada dengan regulasi juga yang berbeda, mengakibatkan Bawaslu ada kesulitan untuk membangun desain pengawasan yang cukup efektif. Nah, harapannya tentu regulasi kewenangan, saya kira ya
cukup difokuskan pada pelanggaran administrasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan partisipatif pada non tahapan harus betul-betul didesain dengan bagus sehingga batu-bata pengawasan ya itu bisa kokoh pengawasan untuk memperkuat masyarakat, tidak seperti bangunan dalam pasir ketika angin kemudian muncul dia runtuh. Baik, Karib, saya tahan dulu tadi yang terkait dengan pengawasan partisipatif karena itu masuk dalam kerja-kerja seni Bawaslu. Tetapi sebelum ke sana, ini kan ada 3 minimal yang dipertanyakan publik terhadap Bawaslu ya dalam penyelenggaraan pemilu yang kemarin. Yang pertama tadi sudah disinggung terkait kinerja pengawasan. Saya menduga Karib ini berada pada posisi bahwa posisi legal standing berpikir bahwa Bawaslu ini sudah menjadi main course untuk pengawasan administrasi saja. Sementara untuk pidananya opsinya ada 2. Apakah itu dimurnikan kepada Bawaslu atau dilepas sama sekali. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang menjadi pertanyaan ini adalah terkait dengan etika penyelenggara. Yang belum kita singgung. Kemudian yang ketiga nih, Karib ini kan juga adalah director dari Indonesian Patent Center. Nah, bagaimana Karib sebagai pegiat pemilu dan sekaligus sebagai director dari IBC menilai terkait dengan transparansi penggunaan anggaran Bawaslu? Ya, saya mau balik dulu tadi, kewenangan cukup memang alokasi yang tidak cukup memadai sehingga Bawaslu tidak perlu melakukan pengawasan yang optimal. Saya menyadari bahwa anggaran Bawaslu sangat minimalis dalam rangka membangun strategi pengawasan. Oleh karena itu ke depan harus didesain bagaimana pengawasan roadmap pengawasan seiring dengan distrik alokasi yang menopang itu. Tadi juga saya sampaikan kenapa soal pelanggaran administratif menjadi fokus. Karena kalau kita mengevaluasi proses penanganan pidana pemilu yang selama ini yang kena etik hanya Bawaslu, tapi 2 kejaksaan kepolisian. Ketika dia tidak melakukan analisis dan kerja-kerja yang baik, apakah dia kena etik? Ini yang menjadi soal. Jadi kalaupun kemudian dia dalam bingkai Gakumdu, tapi ada sanksi yang harus tegas diberikan kepada mereka. Tidak kemudian Bawaslu yang seorang diri yang ketika salah mengkaji, salah melakukan validasi dan seterusnya dia kena etik. Itu yang menjadi soal. Sehingga kesalahan orang lain jangan kemudian dibebankan secara kelembagaan kepada Bawaslu. Itu yang kemudian distrustnya semakin tinggi. Nah, kaitan dengan anggaran, saya kira anggaran Bawaslu dia masih transparansi dan akuntabilitasnya masih vertikal, horizontal, clear. Tetapi transparansi dan akuntabilitas harus dimaknai bukan hanya vertikal, ya misalnya Bawaslu ke pimpinan RI, misalkan kabupaten ke provinsi ke RI. Secara horizontal Bawaslu sudah cukup bagaimana melakukan transparansi dan akuntabilitas secara horizontal kepada kepala daerah kalau itu adalah APBD, kalau RI ke APBN kepada presiden. Nah, yang harus dikuatkan untuk menopang distrust publik, ya, krisis kepercayaan bisa kemudian dinihilkan atau dikurangi, maka transparansi kerja-kerja Bawaslu, anggaran Bawaslu harus juga melakukan transparansi dan akuntabilitas diagonal ke publik. Ya, sehingga ini menjadi menu yang bagus. Selama ini kan dimaknai transparansi akuntabilitas horizontal vertikal. Pada makna sesungguhnya transparansi dan akuntabilitas adalah bermakna pada level transparansi dan akuntabilitas kepada publik yang disebut dengan transparansi dan akuntabilitas diagonal. Begini kan, tadi kita mulai dari kritik ya. Sekarang ini sudah mulai Karib mengeluarkan kira-kira formula-formula yang dapat digunakan untuk bagaimana meningkatkan citra kelembagaannya semakin baik. Nah, tentu di masa depan ada harapan-harapan. Nah, kira-kira ke depan ini dalam hal tadi pengawasan, dalam hal etika penyelenggara
dalam hal anggaran. Apa harapan-harapan Kak Arif terhadap kelembagaan Bawaslu ini sehingga Bawaslu bisa memainkan perannya sebagai lembaga pengawas yang semakin terpercaya sebagaimana visi Bawaslu Republik Indonesia? Ya, pertama dengan kewenangan yang diberikan dengan putusan 104 di mana rekomendasi Bawaslu adalah mengikat, sifatnya mengikat bukan dalam konteks moral binding, tapi juga ada law binding. Itu yang menjadi kekuatan kewenangan yang diberikan dalam putusan MK 104. Terlepas 135 juga memberikan ruang bagi Bawaslu untuk menata strategi pengawasan. Nah, ke depan dengan dinamika tipologi elektoral kita yang luar biasa, di sana ada oligarki juga bermain, kategorisasi ada di partai politik yang sangat dominan, maka ke depan regulasi yang harus dikeluarkan Bawaslu adalah ada jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar supaya setiap infiltrasi tekanan dari partai politik atau calon atau tim sukses itu mendapat proteksi. Itu yang penting, karena ketika kewenangan kuat maka ada konsekuensi jaminan mereka untuk nyaman menggunakan kewenangan yang efektif itu. Misalnya ketika ada tekanan dalam proses pengawasan, ya kita berharap partai juga memberikan sanksi kepada orang-orang yang menekan dan ingin mempengaruhi Bawaslu, agar etika ini tidak hanya kemudian dijaga oleh teman-teman secara kelembagaan dan secara personal, tapi harus juga teman-teman di luar itu tahu, sehingga regulasi itu harus memberikan proteksi kepada kelembagaan dan personal. Infiltrasi, ya, tekanan, intimidasi ketika hendak melakukan pengawasan pada pemilu di masa depan. Oleh karena itu, ya, pengawasan partisipasi menjadi penting. Ketika tahapan ini adalah menjangkau pemilu di tingkat elektoral community, maka ketika pemilu ke depan ini ada modal sosial, lagi regulasinya mungkin yang berbeda, space-nya juga yang luas. Nah, saya mau ingin challenge kepada Bawaslu Provinsi, dan itu ada mandatori dari SK 204, bahwa ada tanggung jawab kabupaten untuk mencari satu titik role model. Nah, hanya kemudian juga jangan dimaknai pengawasan partisipatif hanya menjadi kerja-kerja HP2H. Misalkan ada pemilihan kepala desa atau pemilihan OSIS, satu titik dicari role model, maka HP2H sebagai lead. Nah, kalau ada problem money politics, intimidasi, misalkan di pemilihan kepala desa RT/RW, maka pencegahan menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan strategi-strategi pencegahan. Kalau ada pelanggaran money politics, maka P3S akan mengkaji bentuk pelanggarannya seperti apa, siapa regulasinya di pemilihan kepala desa seperti apa, lembaga yang menyelesaikan pelanggaran pada tingkat pemilihan kepala desa atau pemilihan RT/RW atau siapa. Nah, inilah yang kemudian dikuatkan di internal Bawaslu untuk mengendorse warga untuk ikut serta mengawasi proses-proses elektoral di tingkat mereka. Sumber daya manusia ketua, bagaimana meng-create sumber daya warga untuk mereka diliterasi untuk bisa menggunakan haknya dalam proses pemilihan di tingkat elektoral. Nah, pertanyaannya juga kampus, bagaimana kampus? Ini juga kritik, bukan kritik tapi mungkin karena upaya kita menaikkan level penguasaan partisipatif ke level berfungsi dan bergerak, maka MOU yang dilakukan dan sudah dilakukan antara Bawaslu tingkat kabupaten, provinsi kepada universitas bukan lagi sifatnya magang di kantor, bukan lagi Bawaslu menjadi dosen di kampus, tapi pendekatannya pendidikan dan pengajaran. Anak-anak semester 5, anak-anak semester 3 diturunkan di role model yang telah disepakati oleh kabupaten, di mana titik yang menjadi role model sesuai dengan mandat SK 204. Nah, mahasiswa diturunkan untuk menstimulus warga, memberikan literasi sehingga kemudian warga dengan sendirinya punya kesadaran dalam rangka untuk mengawal proses di elektoral di tingkat mereka. Saya kira itu harapan yang
sangat harus direspon oleh Bawaslu untuk masa depan. Tapi Karib, saya ada tadi ya tergelitik, memang selama ini kelemahan kita dalam memproses penanganan pelanggaran adalah ketiadaan pelapor. Ya. Karena memang kalau kita lihat per Bawaslu maupun pedoman penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan tidak mengadopsi anonimitas sebagai pelapor, tapi harus jelas subjek pelapornya, sehingga ini dikaitkan dengan kondisi kita yang sangat paternalistik ya, ada keengganan orang-orang untuk melapor, apalagi kalau pelakunya itu dalam tanda kutip dianggap tokoh. Nah, bagaimana pandangan Karib? Apakah perlu ditambahkan anonimitas pelapor itu penting, atau tetap seperti ini bahwa subjek pelapornya harus jelas? Nah, ini tentu ada keuntungan kerugian. Coba Karib bedah keuntungan kerugian kalau ini menganut asas anonimitas. Ya, kaitan dengan penanganan pelanggaran, saya tambah lagi bahwa harus ada kesiapan Bawaslu untuk merespon cepat laporan. Itu satu hal. Kaitan dengan anonim dan seterusnya, saya kira Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran di mendekati pilkada, di sana di mana Bawaslu bisa melakukan ya sebagai informasi awal ya kaitan dengan laporan masyarakat untuk mendeteksi tekanan kepada pelapor. Sebenarnya pintu masuk, hanya memang Perbawaslu itu lahir jauh harusnya sebelumnya. Pada saat pilkada menjelang pilkada, saya lihat ada Perbawaslu baru yang dimana memerintahkan kepada Bawaslu bahwa kalau tidak salah laporan media sosial, publikasi, koran itu bisa menjadi informasi awal untuk mencoba memproteksi pelapor. Oleh karena itu di samping whistleblower menjadi penting, paling tidak inisial karena kenapa Perbawaslu itu lahir? Saya kira suatu terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu RI ya, ketika pilkada di mana dinamika politiknya begitu dinamis, maka pelapor juga dengan budaya paternalistik tadi sangat takut. Di sisi yang lain juga Bawaslu dalam kondisi juga harus melaksanakan kerja-kerjanya, maka paling tidak ya dua yang bisa dilakukan, dia dijadikan temuan, kemudian kedua pelapor pakai inisial. Saya kira itu yang bisa membantu kerja-kerja Bawaslu dan juga mendorong publik ya untuk kemudian itu punya kemauan untuk melaporkan. Ya, Pak Karib, tentu tantangan manusia global ini kan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Ya. Seringkali teknologi bisa digunakan membantu kita, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan pelanggaran, khususnya dengan banyaknya artificial intelligence yang ada sekarang. Nah, dalam konteks tantangan itu, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan artificial intelligence, sekaligus bagaimana menggunakan artificial intelligence itu atau kemajuan teknologi secara umum untuk melakukan pengawasan? Saya kira ini tantangan paling mutakhir yang nanti harus dilakukan oleh Bawaslu. Iya, memang di era digital ini memang diperlukan pengawasan yang sifatnya sangat teknis kaitan dengan informasi. Saya kira ini harus ada kerjasama Bawaslu. Karena ini akan membangun polarisasi di tingkat masyarakat ketika ada disinformasi dan seterusnya. Nah, juga kita kaitkan dengan misalkan menjelang pemilu dan pilkada, temuan PPATK itu luar biasa, bahwa ada potensi pencucian uang yang puluhan miliar yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam rangka untuk digunakan konteks money politics. Dan kemudian juga pihak kepolisian pada saat pilkada juga menjelaskan kepada publik bahwa anggota DPR yang terindikasi melakukan pelanggaran kaitan dengan
isu narkoba itu digunakan juga untuk kepentingan politik pemenangan. Nah, harusnya kerja-kerja artificial intelligence itu bisa penting untuk bisa dilakukan kerjasama. Kalau tidak, ya memang itu harus ada instrumen khusus. Karena itu memang sangat penting bagi Bawaslu. Sepanjang regulasi itu harus ada catolannya, sehingga Bawaslu tidak mengambil kerja-kerja pihak lainnya ya, atau tidak kerjasama dengan, sehingga kemudian kaitan dengan disinformasi, kaitan dengan hoax yang akan menciptakan polarisasi di tingkat masyarakat itu bisa kita antisipasi dan tereliminasi. Kak Arif, ini kan semua kritik, harapan, dan tantangan ini kan ada kaitannya dengan model kelembagaan. Nah, untuk mencapai cita ideal tadi yang bisa merespon publik, bisa menghadapi tantangan, kira-kira menurut Kak Arif masih relevan kah model kelembagaan Bawaslu yang seperti sekarang atau bagaimana? Iya, dalam diskursi yang kita lakukan di tingkat nasional, hampir sama pertanyaannya, apakah Bawaslu memang dilahirkan memang tidak berdaya seperti ini? Karena kalau regulasi tidak cukup untuk mereka melakukan kerja-kerja yang substansi, karena kita mengharapkan demokrasi prosedural itu kita harus mendorong percepatan ke demokrasi substansial, maka diperlukan posisi Bawaslu harus clear. Karena saya menganggap ya bahwa Bawaslu dalam posisi sebagai pengawas masih bagi subordinat, baik terhadap DKPP maupun dari KPU. Ya. Bayangkan saja kaitan dengan alat peraga, KPU mengeluarkan PKPU, lalu kemudian ada spanduk, ada baliho yang salah tempat. Bawaslu, KPU tidak mau pusing, walaupun itu salah, paling diarahkan silakan ke Bawaslu. Artinya Bawaslu melakukan kerja-kerja yang saya kira itu dibawa dalam situasi yang subordinat. Demikian juga DKPP. Ya, harusnya ya DKPP adalah cukup ke integritas, persoalan profesionalitas kembali ke induknya. Nah, kemudian kewenangan yang lain tidak ada proteksi hukum buat baik kelembagaan maupun personal. Kemudian anggaran yang juga sangat kalau kita melihat tidak cukup untuk menopang upaya mereka mengoptimalkan pengawasan, maka kita melihat Bawaslu, siapapun yang menjadi Bawaslu, kalau regulasinya tetap seperti ini, tetap mendapat sorotan publik. Oleh karena itu dengan putusan MK 135, saya kira ini memberikan nafas buat Bawaslu untuk lebih mendesain. Di sisi yang lain juga kompetitor itu menyadari bahwa proses demokrasi elektoral kita harus maju, ya. Tidak harus kemudian keterpilihan seseorang karena daya dukung duit, sehingga kemudian ya produknya kita juga tidak terlalu banyak berharap siapapun yang terpilih. Nah, oleh karena itu saya pikir Bawaslu kalau regulasinya tetap memposisikan mereka subordinat dari institusi yang lain, siapapun yang menjadi Bawaslu tetap akan menjadi sorotan. Seperti yang saya katakan tadi, pidana pemilu, ya, bayangkan, ya, tidak sedikit ASN atau kepala desa yang diproses, penetapan sudah berjalan. Di situ ada pemborosan, di situ ada kerja-kerja yang tidak efektif. Oleh karena itu harus ada desain baru. Apakah pilihannya atau fokus ke sanksi administrasi, kalaupun dalam sentra gakumdu harus ada treatment, harus ada sanksi bagi dua teman Bawaslu, sehingga betul-betul proses-proses penanganan pidana pemilu itu juga diarahkan untuk memberikan efek terhadap keterpilihan seseorang. Demikian juga ASN, tidak sedikit menjadi sorotan kepada Bawaslu, ASN yang direkomendasikan. Lalu ketika seseorang terpilih yang melanggar itu kemudian dipromosikan sebagai kepala SKPD. Ini yang membuat publik sakitnya publik itu pasti ujungnya adalah Bawaslu. Nah, itu contoh-contoh kecil yang saya mau katakan. Kalau regulasi tetap seperti ini, siapapun yang menjadi Bawaslu tetap akan menjadi sorotan. Orang baik pun sulit untuk bagaimana menjaga pemilu itu berintegritas baik dalam proses dan hasil. Nah, oleh karena itu ya dengan putusan PP
putusan MK 135, putusan 104, harus ada upaya untuk melakukan revisi, untuk memposisikan Bawaslu bukan bagian subordinat dari institusi lainnya. Contohnya lagi, Kesbangpol di semua daerah Indonesia melakukan juga pengawasan tentang kampanye. Padahal itu bukan tupoksi mereka. Apakah mereka kerjasama dengan Bawaslu? Tidak. Padahal itu tugas Bawaslu. Sama juga dengan STTP. Apakah selama ini baik rapat tertutup, terbatas dan seterusnya, Bawaslu kan menunggu. Ketika ada pertemuan-pertemuan yang masyarakat melihat itu ada indikasi pelanggaran, melaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu tidak ada tembusan. Jadi pengawasan efektif. Kalau selama ini adalah putusan akhirnya, itu ada di lembaga yang lain, ini melibatkan Bawaslu. Dan begitu, STTP yang keluarkan adalah teman-teman Intel. Bahkan banyak di daerah, surat yang dikeluarkan tanpa ada tembusan ke Bawaslu. Ketika masyarakat mempertanyakan pertemuan itu kepada Bawaslu, Bawaslu tidak tahu. Apa yang terjadi? Masyarakat mempertanyakan tentang komitmen, tentang independensi, tentang netralitas. Padahal Bawaslu sama sekali tidak tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini contoh kecil, menurut saya harus ada reformulasi baik kewenangan maupun regulasi untuk kepentingan memperkuat posisi Bawaslu mengawal pemilu. Berarti kali ini begini, sekarang kan di Bawaslu ya di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ada kan kegiatan pembuatan kelembagaan yang beberapa tujuannya itu yang pertama adalah memperkuat pelaksanaan kewenangan, tanggung jawab dan fungsi. Yang kedua memperkuat tata hubungan antar organisasi penyelenggara pemilu. Berarti menurut Kak Arif relevan ya kegiatan pembuatan kelembagaan ini untuk tadi menuju bagaimana perkuatan kelembagaan Bawaslu. Iya, saya pikir relevan. Di samping menunggu regulasi yang ada, Bawaslu melakukan kerja-kerja progresif untuk tahapan baik pemutahiran data pemilu berkelanjutan dan juga untuk pengawasan partisipatif yang ingin menerobos elektoral tingkat komunitas. Karena ini menjadi uji petik, menjadi try out bagi Bawaslu. Sehingga ketika ada role model, ketika kita ajak pemilu pilkada ke depan, mereka sudah ada pengalaman, mungkin penguatan regulasi dan space yang berbeda. Inilah modal-modal sosial yang harus dilakukan. Di sisi yang lain, ya harus ada upaya membangun pola kolektif kolegial. Itu menjadi penting. Sehingga Bawaslu tidak tersandra pada diri mereka sendiri, tapi mereka harus keluar. Pemaknaan tentang kolektif kolegial juga ini masih banyak, belum lentur, belum cair. Ya, padahal kolektif kolegial dalam bangunan kelembagaan yang putusan bersama dibutuhkan bahwa divisi hanya sifatnya adalah independen, tapi dia harus melakukan fungsi koordinasi kepada divisi yang lainnya. Ya, fungsi koordinasi, ya kalau biasa sebut 3K. Lakukan komunikasi, lakukan koordinasi, lakukan konsultasi. Itu bangunan untuk mempercayakan atau memperkuat kolektif kolegial. Karena saya ke beberapa daerah memang masih ada riak-riak. Kolektif kolegial masih banyak yang belum selesai. Oleh karena itu juga kalau ini berjalan baik akan pelan-pelan trust publik terus tinggi kepada institusi Bawaslu maupun secara personal. Ya, menarik diskusi kita Kak Arif, khususnya semakin kesini ya terkait dengan perkuatan kelembagaan Bawaslu. Tapi karena kita dibatasi durasi, mungkin dalam sesi-sesi berikutnya saya mohon perkenan Kak Arif untuk bisa kembali ke podcast Anoa ini membahas bagaimana model kelembagaan Bawaslu yang efektif, efisien dan adaptif dengan tantangan zaman. Kita sudah sampai di penghujung Kak Arif. Apa closing statement Kak Arif terkait masalah yang kita diskusikan ini? Closing statement saya adalah lembaga Bawaslu memang harus diperkuat. Perkuatan pertama dia harus tetap permanen, dan ini bagian dari upaya MK juga melihat jantung demokrasi itu adalah diperlukan pengawasan yang efektif.
Di sisi yang lain, bahwa proses rekrutmen ke depan ya juga jangan kemudian menciptakan konflik kepentingan. Sering saya menyampaikan bahwa proses rekrutmen menjadi penting sebagai peletakan dasar untuk membangun trust publik. Ya, contoh kecilnya, ada nggak skenario seorang timsel jangan menjadi narasumber setelah produknya itu lahir? Ya. Dan ini pernah kita lakukan pada Bawaslu pertama. Dan saya juga menyarankan seorang timsel agar tidak menjadi konflik kepentingan, maka dia jangan menjadi narasumber di wilayah di mana dia menjadi tim seleksi, karena itu akan ada konflik of interest. Ya. Kemudian kedua, ya publik melihat semua narasumber yang diundang oleh Bawaslu paling tidak jauh dari kepentingan atau underbound dari partai politik, sehingga kemudian itu pelan-pelan menumbuhkan ya rasa percaya diri, rasa kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Karena Bawaslu hari belakangan ini menjadi banyak sorotan, ya. Bahkan ya Bawaslu juga diinfiltrasi oleh narasumber. Kalau saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Bali, bahkan pada narasumber yang secara tidak sengaja mengatakan ya menjadi narasumber di Bawaslu gampang, terlambat 15 menit kemudian dengan materi, setelah itu di-banking masuk. Ini salah satu juga ya isu-isu yang menghambat proses bangunan kepercayaan publik kepada kelembagaan Bawaslu. Dan saya kira ini menjadi catatan untuk ke depan Bawaslu untuk betul-betul melakukan identifikasi, melakukan inventarisasi terhadap teman-teman yang diajak. Masih banyak dosen-dosen yang betul-betul pure untuk membackup Bawaslu, banyak juga aktivis ya juga yang masih punya visi yang sama untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang kokoh dan bisa mengawal proses pemilu yang lebih baik. Makasih Karim sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Dari panjang diskusi kita, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan bahwa bagaimana mengelola trust publik yang baik itu menjadi kunci bagi Bawaslu sehingga dapat dipercaya dan memenuhi visinya menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Saya kira kita memberikan aplaus dan penghargaan serta terima kasih kepada Karim yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Anoa. Akhirnya saya Yohan Rubane selaku host dalam acara spesial ini mengundurkan diri. Semoga sahabat-sahabat Bawaslu dapat terus sehat dan bisa terus mengikuti setiap podcast Anoa yang disampaikan dari Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.